Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Reziana, mahasiswi program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan analisis filsuf pemikiran Fazlur Rahman pada konsep pemikiran pendidikan dan relevansinya di era modern. Materi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Maragustam MA. Baik, langsung saja. Pada materi yang akan saya jelaskan terdapat 3 pembahasan. Di antaranya adalah biografi tokoh Fazlur Rahman, konsep pemikiran pendidikannya, serta relevansinya di era modern. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman ini dilahirkan pada 21 September 1919 di Hazara, atau tepatnya di anak benua India yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Fazlur Rahman juga dilahirkan dalam keluarga muslim yang taat beragama. Maka wajar jika ketika berumur 10 tahun, Fazlur Rahman sudah dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Walaupun Fazlur Rahman telah hidup di tengah keluarga yang bermazhab Hanafi, namun Fazlur Rahman berhasil membuka cakrawala intelektualitasnya dan sekat-sekat yang membatasi pemikirannya. Ketika pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah modern yang terletak di Lahore. Selain menempuh pendidikan formal, Fazlur Rahman juga sempat menganyam pengajaran tradisional dalam kajian keislaman dari Maulana Shahab Al-Din. Dan ketika berumur 14 tahun, Fazlur Rahman sudah mulai mempelajari ilmu filsafat, bahasa Arab, teologi, ilmu kalam, dan hadis serta tafsir. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikannya ke Punjab University yang terletak di Lahore juga, dengan mengambil konsentrasi studi bahasa Arab, dan pada tahun 1940 ia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Art. Nah, 2 tahun kemudian dia berhasil menyelesaikan S2-nya yang mendapat gelar dalam bidang yang sama. Pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studi di Oxford University. Pada tahun 1949, Fazlur Rahman juga telah menyelesaikan studinya dengan mendapat gelar Doctor of Philosophy dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Dan disertasi ini juga telah diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul Avicenna's Psychology. Pada tahun 1959, karya suntingan Rahman ini dari kitab Nafs karya Ibnu Sina juga telah diterbitkan dengan penerbit yang sama, yaitu dengan judul Avicenna's The Anima. Setelah menyelesaikan studinya di Oxford University, Fazlur Rahman tidak langsung kembali ke Pakistan, tapi ia lebih memilih tinggal dulu beberapa saat di Inggris. Nah, ketika ketinggal di Inggris, Fazlur Rahman sempat mengajar di Durham University. Kemudian ia pindah mengajar ke Institute of Islamic Studies, lalu ke McGill University Kanada, dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai pada awal tahun 1960. Ketika di Durham University, ia berhasil menyelesaikan karya orisinalnya yang berjudul Prophecy in Islami dan Philosophy and Orthodoxy. Pada sekitar 3 tahun Fazlur Rahman mengajar di McGill University, akhirnya pada awal tahun 1960, ia harus pulang ke Pakistan atas permintaan Presiden Ayub Khan untuk bersama-sama membangun negeri asalnya, yaitu Pakistan. Permintaan Ayub Khan bertujuan untuk merumuskan ideologi Islam bagi negara mereka. Selanjutnya pada tahun 1962, Fazlur Rahman diminta Ayub Khan untuk memimpin lembaga riset dan menjadi dewan anggota penasihat ideologi Islam. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pemikiran Fazlur Rahman pada konsep pendidikan. Nah, menurut Fazlur Rahman, pendidikan bukan hanya perlengkapan atau peralatan saja, ataupun pengajaran saja. Nah, pendidikan itu merupakan intelektualisme Islam, karena baginya hal ini yang dimaksud dengan esensi Islam. Esensi pendidikan Islam, di mana pertumbuhan suatu pemikiran Islam yang asli dan terwujud, dan yang terpenting adalah dapat memberikan kriteria untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam suatu proses pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat mencakup pengertian besar. Yang pertama, pendidikan Islam dalam pengertian praktis, yaitu pendidikan yang dilaksanakan
pada dunia Islam seperti yang diselenggarakan pada Pakistan, Mesir, Saudi, Iran, Turki, Maroko, dan sebagainya. Nah, di sini dalam konteks Indonesia meliputi pendidikan pesantren, madrasah sampai dengan perguruan tinggi Islam, atau bahkan juga bisa dikatakan pendidikan agama Islam yang berada di sekolah umum dan pendidikan agama Islam yang berada di perguruan tinggi umum. Lalu yang kedua yaitu pendidikan Islam yang disebut sebagai intelektualisme Islam. Nah, di sini menurut Fazlur Rahman dapat dipahami bahwa sebagai proses untuk menghasilkan manusia atau ilmuwan yang integratif dan memiliki sifat seperti kritis, kreatif, dinamis, inovatif, progresif, adil, jujur, dan sebagainya. Adapun kontribusi Fazlur Rahman yang menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Nah, menurut Fazlur Rahman ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tujuan pendidikan Islam yang bersifat defensif dan cenderung berorientasi kepada dunia, kepada pendidikan akhirat harus segera diubah menjadi pendidikan yang berorientasi kepada dunia dan akhirat. Lalu, beban psikologis umat Islam dalam menghadapi barat harus segera dihilangkan. Nah, Fazlur Rahman menganjurkan agar dilakukan kajian-kajian Islam secara menyeluruh, historis, dan sistematis terkait perkembangan-perkembangan disiplin ilmu seperti teologi, etika, hukum, filsafat, hadis, dan ilmu sosial dengan tetap berpegangan penuh terhadap Al-Quran sebagai penilaiannya. Lalu kontribusi yang kedua yaitu tentang metode pendidikan Islam. Nah, pendidikan yang dimulai pada abad pertengahan ini dilakukan secara mekanik dengan metode pendidikan yang secara rutin, mengulang-ulang, dan tanpa memperhatikan unsur pemahaman terutama kreativitas. Sehingga pendidikan Islam lebih cenderung pada aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karenanya, Fazlur Rahman ingin melakukan pembaharuan pada metode pendidikan Islam dari metode mengulang-ulang dan menghafal menjadi metode memahami dan menganalisis. Kontribusi yang ketiga yaitu tentang peserta didik. Nah, menurut Fazlur Rahman, keadaan peserta didik saat ini sedang mengalami permasalahan yang serius karena adanya dikotomi pendidikan, yaitu sehingga memunculkan pribadi yang terpecah-pecah. Padahal baginya ilmu pengetahuan itu prinsipnya adalah satu, yaitu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatasi hal tersebut, Fazlur Rahman memiliki alternatif dengan memberikan materi pelajaran secara historis, kritis, dan holistik. Selanjutnya, kontribusi yang keempat yaitu tentang pendidik. Pendidik dalam Islam dimaknai sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dan dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Nah, sayangnya menurut Fazlur Rahman, pendidik yang berkualitas sulit ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian kontribusi yang terakhir yaitu tentang sistem pendidikan. Menurut Fazlur Rahman, tantangan terbesar pendidikan umat Islam saat ini adalah adanya dikotomi pendidikan, yaitu yang menentang dua hal yang berbeda dalam sistem pendidikan. Dalam artian bahwa Fazlur Rahman menginginkan sistem pendidikan di seluruh dunia harus jauh dari dikotomi atau pemisahan keilmuan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Pemikiran Fazlur Rahman juga sejalan dengan pemikiran pembaharu lainnya yang menyebutkan bahwa pemerintah sebagai penguasa harus merombak sistem dualisme pendidikan. Baik, saat ini masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang relevansinya pemikiran Fazlur Rahman di era modern. Nah, pemikiran dan pembaharuan yang diberikan oleh Fazlur Rahman berkaitan dengan konsep pendidikan Islam yang telah diterapkan di beberapa negara, di antaranya Indonesia. Hal ini ditandai dengan dibukanya pintu ijtihad dengan mengkaji berbagai keilmuan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan ajaran agama, sehingga manusia itu dituntut untuk lebih kritis, kreatif, inovatif, dan bermoral dalam menghasilkan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Fazlur Rahman telah dilakukan oleh sebagian ulama dan ilmuwan Indonesia yang mencurahkan sepenuh hati untuk mencetak generasi yang tangguh dalam bidang intelektual maupun mengaplikasikannya dan mengembangkan keilmuannya di masyarakat yang berkeadilan, bermartabat dan bernegara. Hal
Hal ini ditandai dengan adanya instansi pendidikan yang berbasis modern. Bagi dunia Islam, dikotomi sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, Fazlur Rahman terdorong untuk mencetuskan ide-ide perubahan. Salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan Fazlur Rahman dalam sistem pendidikan adalah dengan melakukan integrasi ilmu pengetahuan. Konsep pengintegrasian ilmu pengetahuan perlu dilakukan untuk menghindari adanya diskriminasi ilmu. Nah, untuk memberikan pemahaman tentang konsep integrasi ilmu, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memahami konteks munculnya ide integrasi ilmu tersebut. Pemikiran Fazlur Rahman sudah banyak direspon oleh negara-negara Islam termasuk Indonesia untuk pengembangan pendidikannya. Konsep integrasi pendidikan telah diterapkan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Seperti adanya pendidikan Islam terpadu ialah suatu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang berdasarkan kurikulum nasional dan diperkaya dengan sistem pendidikan Islami melalui pengintegrasian antara pendidikan agama dan umum. Belakangan ini beberapa universitas Islam negeri tengah mengupayakan langkah-langkah pengintegrasian antara ilmu agama dan non-agama untuk menjembatani pemisahan ilmu yang terjadi selama ini. Sumbangan pemikiran Fazlur Rahman tentang sistem pendidikan integrasi ilmu agama dan pengetahuan telah relevan dengan dunia pendidikan modern yang berkembang saat ini. Terbukti dengan adanya lembaga pendidikan Islam terpadu pada tingkat dasar, menengah, hingga adanya transformasi berbagai perguruan tinggi menuju ke tahap universitas sebagai solusi menyatukan ilmu pengetahuan umum dan agama secara holistik. Selain sistem pendidikan integratif, gagasan Fazlur Rahman mengenai beberapa usaha agar pendidik menjadi berkualitas dan profesional, seperti mengirimkan pendidik yang memiliki potensi untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, relevan dengan yang terjadi pada saat ini seperti di Indonesia. Indonesia telah mengirimkan beberapa pendidik atau tenaga pengajar yang berpotensial untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Barat dan yang mempunyai pusat-pusat studi Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang pemikiran Fazlur Rahman pada konsep pendidikan dan relevansinya di dunia modern, di era modern. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.